apa yang terlintas di benakmu ketika melihat seorang perempuan mengenakan cadar atau berkah penuh? Apakah itu penindasan atau mungkin simbol ketaatan buta? Tapi pernahkah kita berpikir, di balik selembar kain itu tersimpan logika manusiawi yang mungkin selama ini terabaikan? Ini bukan tentang agama. Ini tentang pilihan, dan pilihan selalu memiliki alasan yang bisa kita pahami. Jika kita mau mendengar, pertama, mari kita bicara tentang logika sains yang terabaikan. Bayangkan, hidup di padang pasir, di mana matahari adalah musuh yang kejam. Cahayanya membakar, anginnya membawa debu tajam. Solusi paling cerdas nenek moyang kita menutupi diri dengan kain katun yang longgar dan berlapis. Cadar dalam konteks ini adalah teknologi adaptasi iklim purba tabir surya alami yang melindungi dari UV, angin gurun, dan debu. Ini bukan sekadar tradisi, tapi solusi evolusi untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrem. Kedua, ada psikologi di balik kain. Di dunia yang obsesif dengan penampilan, di mana media sosial menetapkan standar kecantikan yang mustahil, memiliki ruang privat dari penilaian publik menjadi kebutuhan mendesak. Cadar menciptakan batas psikologis itu. Ia berkata, "Nilailah aku dari apa yang aku ucapkan dan lakukan, bukan dari bentuk wajahku." Ini adalah bentuk deobjectification, upaya mengambil kembali tubuh dari tatapan yang seringkali menggurita tanpa izin. Bukan tentang menyembunyikan diri, tapi tentang mendefinisikan ulang siapa diri sebenarnya di ruang publik. Ketiga, ini yang paling filosofis, cadar sebagai pernyataan filosofis yang kontroversial. Dalam arus deras kapitalisme kecantikan yang menghabiskan miliaran dolar untuk membuat perempuan tidak puas dengan diri mereka sendiri. Memilih untuk menutup diri justru bisa menjadi tindakan pembangkangan. Ia adalah penolakan dayam-dayam terhadap sistem yang berkata, nilai perempuan terletak pada kecantikan fisiknya yang dapat dijual. Ini adalah feminisme dalam bentuknya yang paling paradoks, menggunakan simbol yang dianggap menindas, justru untuk melawan sistem penindasan yang lain. Keempat, anonimitas di era digital. Di abad ke-21, alasan baru muncul, privasi. Di era pengenalan wajah, pengawasan massal, dan dunia digital yang mencatat setiap ekspresi kita, kemampuan untuk menjadi anonim di ruang publik adalah kemewahan. Cadar dalam hal ini bukan lagi sekadar kain. Ia adalah alat untuk menjaga kedaulatan identitas di tengah mesin yang ingin tahu segalanya tentang kita. Jadi, sebelum kita memberi label atau menarik kesimpulan, mari kita berhenti sejenak. Pilihan untuk menutup tubuh dari hijab sederhana hingga cadar penuh adalah sebuah teks yang kompleks. Ia bisa dibaca sebagai perlindungan lingkungan, benteng psikologis, pernyataan filosofis, atau perlawanan digital. Intinya adalah, ia memiliki bahasa logika sendiri. Dan memahami logika itu, meski kita tidak memilih jalan yang sama, adalah tanda kedewasaan berpikir kita. Yang terpenting bukan kain yang dikenakan, tapi hak untuk memilih dengan sadar, bebas, dan terinformasi apa yang kita kenakan pada tubuh kita sendiri.